Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi data spasial guna memenuhi tugas basis data. Materinya akan disampaikan oleh anggota kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian data spasial. Data yang mengendalikan SIG adalah data spasial. Setiap fungsionalitas yang membuat SIG dibedakan dari lingkungan analisis lainnya adalah karena berakar pada keaslian data spasial. Data spasial menjelaskan fenomena geografi terkait dengan lokasi relatif terhadap permukaan bumi, georeferensi, berformat digital dari penampakan peta, berbentuk koordinat titik-titik, simbol-simbol mendefinisikan elemen-elemen penggambaran kartografi, dan dihubungkan dengan data atribut dan disimpan dalam tabel-tabel sebagai penjelasan dari data spasial tersebut. Georelation data struktur. Sumber data spasial. Citra satelit. Data ini menggunakan satelit sebagai wahananya. Satelit tersebut menggunakan sensor untuk dapat merekam kondisi atau gambaran dari permukaan bumi. Umumnya diaplikasikan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan sumber daya alam di permukaan bumi, studi perubahan lahan dan lingkungan, dan aplikasi lain yang melibatkan aktivitas manusia di permukaan bumi. Peta analog. Sebenarnya jenis data ini merupakan versi awal dari data spasial, di mana yang membedakannya adalah hanya dalam bentuk penyimpanannya saja. Peta analog merupakan bentuk tradisional dari data spasial, di mana data ditampilkan dalam bentuk kertas atau film. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi saat ini, peta analog tersebut dapat di-scan menjadi format digital untuk kemudian disimpan dalam basis data. Sumber data spasial, foto udara, atau aerial photographs. Citra satelit adalah hanya pandangan dan cakupan wilayahnya. Menggunakan pesawat udara dan secara teknis proses pengambilan atau perekaman datanya hampir sama dengan citra satelit. Menggunakan kamera digital, data hasil perekaman dapat langsung disimpan dalam basis data. Data tabular. Data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Data ini umumnya berbentuk tabel. Salah satu contoh data ini yang umumnya digunakan adalah data sensus penduduk, data sosial, data ekonomi, dan lain-lain. Model data vektor. Model data vektor diwakili oleh simbol-simbol atau dikenal dengan fitur titik atau poin, fitur garis atau line, dan fitur area atau surface atau poligon. Format titik, koordinat tunggal X, Y, tanpa panjang, tanpa luasan. Contoh, lokasi kecelakaan, letak pohon. Format garis, pasangan koordinat yang memiliki awal dan titik akhir. X1, Y1, X2, Y2, mempunyai panjang tanpa luasan. Contoh, jalan, sungai, utility. Format poligon, koordinat dengan titik awal dan titik akhir sama. X1, Y1 sama dengan X2, Y2 atau loop. Mempunyai panjang atau perimeter dan luasan. Contoh, tanah persil, bangunan. Format permukaan, area dengan koordinat vertikal X, Y, Z mempunyai ukuran panjang, luas, dan ketinggian. Contoh, peta slope, bangunan bertingkat. Oke, aku lanjut. Yang pertama, titik atau poin. Titik adalah representasi grafis yang paling sederhana untuk suatu objek. Representasi ini tidak memiliki dimensi tetapi dapat diidentifikasi di atas peta dan dapat ditampilkan pada layar monitor dengan menggunakan simbol-simbol. Contohnya, lokasi fasilitasi kesehatan, lokasi fasilitasi pendidikan. Representasi objek titik, seperti pada tabel di bawah ini. Jadi ada dua tabel pertama dan tabel kedua. Untuk tabel yang kedua yaitu data atribut, yaitu dengan ID, nama, dan lokasi. Misalnya, ID 1, nama SMU 1,
lokasi kecamatan A. 2. Nama SDNB dengan lokasi kecamatan A. 3. SMP 5 dengan lokasi kecamatan A. 4. SBNA dengan lokasi kecamatan B. Dan 5. SNU 2 dengan lokasi kecamatan B. Untuk yang kedua yaitu garis atau line. Garis adalah bentuk paling sedikit 2 titik dan digunakan untuk mempresentasikan objek-objek 2 dimensi, objek atau entitas yang dapat direpresentasikan dengan garis antara lain jalan, sungai, jaringan listrik, saluran air. Representasi objek garis. Jadi di bawah ini ada 2 gambar, yaitu yang pertama dan kedua. Untuk yang kedua yaitu data atributnya dengan ID, status jalan, dan kondisi. Misalnya ID 1 jalan nasional dengan kondisi baik. Yang kedua jalan provinsi dengan kondisi sedang. Dan yang ketiga status jalan kabupaten dengan kondisi rusak. Tiga, poligon. Poligon digunakan untuk mempresentasikan objek-objek 2 dimensi, misalkan pulau, wilayah administrasi, batas persil tanah adalah entitas yang ada pada umumnya dipresentasikan sebagai poligon. Satu poligon paling sedikit dibatasi oleh 3 garis di antara 3 titik yang saling bertemu untuk bidang. Poligon mempunyai sifat jelas, keliling, terisolasi, atau terkoneksi dengan yang lain, bertakuk, infinite, dan overlapping. Model data raster. Model data raster mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel yang membentuk grid. Setiap piksel memiliki nilai tertentu dan memiliki atribut sendiri, termaksud nilai koordinat yang unik. Tingkat kesaksian model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa disebut dengan resolusi. Model data ini biasanya digunakan dalam remote sensing yang berbasiskan citra satelit maupun airborne atau pesawat terbang. Struktur model data raster. Struktur penyimpanan model data raster. Karakteristik utama data raster adalah bahwa dalam setiap sel atau piksel mempunyai nilai. Nilai sel atau piksel mempresentasikan fenomenal atau gambaran dari suatu kategori. Berikut gambaran poligon yang dipresentasikan dalam berbagai ukuran sel atau piksel. Pemanfaatan model data raster menurut S3. Pertama, raster sebagai peta dasar. Data raster biasanya digunakan sebagai tampilan latar belakang atau background untuk suatu layer dari objek yang lain atau vektor. Raster yang kedua, raster sebagai peta model permukaan. Data raster sangat cocok untuk mempresentasikan data permukaan bumi. Data dapat menyediakan metode yang efektif dalam menyimpan informasi nilai ketinggian yang diukur dari permukaan bumi. Raster sebagai peta tematik. Data raster yang diturunkan dari hasil analisis data lain. Aplikasi analisis yang sering digunakan adalah dalam melakukan klasifikasi citra satelit. Untuk menghasilkan kategori tutupan lahan atau land cover, peta tematik juga dapat dihasilkan dari operasi geoprocessing yang dikombinasikan dari berbagai macam sumber, seperti vektor, raster, dan permukaan. Contoh peta kesesuaian lahan seperti gambar berikut. Sekian penyampaian materi data spasial. Dilanjut untuk sesi tanya jawabnya. Dari kelompok 1, 3, sama 4, ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya itu satu kelompok satu kayak kemarin juga. Ngikuti kelompok 1 aja.
Aku mau nanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Saya dari kelompok 3. NIM saya 1943043. Saya mau nanya, apa itu raster? Untuk pertanyaan ditampung dulu ya. Nanti di akhir dikasih semuanya langsung. Oke. Kak, saya mau nanya, Kak. Nama saya Siti Husna dari kelompok 1, NIM 1943050. Pertanyaan saya, tadi disebutkan sumber data spasial itu salah satu contohnya adalah citra satelit. Dan umumnya diaplikasikan dalam kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam dari permukaan bumi, studi perubahan lahan dan lingkungan, dan aplikasi lain yang melibatkan aktivitas manusia di permukaan bumi. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi lain tersebut? Oke, ditampung dulu ya. Nanti habis ini dijawab. Saya, Kak, mau bertanya. Nama saya Prasetyo Dwi Hidayat Paputungan dari kelompok 4. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan SIG? Sekian, terima kasih. SIG, oke. NIM-nya? Lupa loh. NIM-nya 1943020. Oke. Cek moderator. Kenapa? Untuk pertanyaan itu kalau sudah dapat jawaban langsung dijawab bisa nggak? Langsungkan aja jadikan satu biar nggak tapi boleh sih. Oke Kak. Ya, saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadilah. Oke. Tadi Muhammad Fadilah bertanya tentang apa itu raster. Oke, raster sendiri itu adalah jenis gambar digital yang mempresentasikan gambar sebagai susunan titik-titik atau matriks. Tiap titik disebut pixel sebagai elemen terkecil yang menyusun sebuah gambar, atau bisa disebut juga dengan bitmap. Oke, sekian jawaban dari saya. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk Muhammad Fadilah, apa sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah terjawab. Oke. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Tio. Apa namanya? SIG ya? Iya. Apa itu SIG? Okay. SIG itu adalah Sistem Informasi Geografis atau singkat dari di bahasa Inggris kan yaitu Geographic Informatic System, disingkat GIS. Adalah sistem informasi khusus yang mengolah data yang memiliki informasi spasial berfungsi keuangan, atau dalam arti yang lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi berreferensi geografis. Misalnya data yang diidentifikasikan menurut lokasinya dalam sebuah database. Para praktisi juga memasukkan orang yang membangun dan mengoperasikan dan data sebagai bagian dari sistem ini. Ya, sekian. Itu aja jawaban dari saya. Untuk Prastio sudah terjawab? Kak. Oke, terjawab. Semoga membantu dan paham. Iya. Cek. Oke, masuk. Saya Fajar Joko Saputro dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Siti Husna. Pencitraan satelit fotografi angkasa adalah citra dari bumi atau planet lainnya yang dikumpulkan oleh satelit pengamat bumi yang dioperasikan oleh entah atau perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan yang bergerak di bidang ini menjual citra satelit dengan menginvestasikan kepada pemerintah atau perusahaan lain seperti Google Maps. Gimana dengan Siti Husna? Apa terjawab untuk Siti Husna? Ya Kak, terjawab. Oke. Berarti untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai ya. Mungkin ditanya lagi ke kelompok 2, siapa tahu bisa nambah pertanyaan. Nah, untuk kelompok 2, cek ini mau ditambah lagi Kak pertanyaannya atau cuma 3 aja? Ya jelas Kak. Kayaknya 1 deh buat penutupan. Nambah 1 pertanyaan lagi untuk penutupan Kak? Iya, kasih bonus 1 Kak. Oh ya, berarti untuk kelompok 1, 3 sama 4 bisa
nanya lagi nih, satu pertanyaan. Jadi untuk satu kelompok Bisa lagi. Yang mau Saya mau bertanya, nanya. oh ya, perkenalkan nama, NIM, sama dari kelompok mana? Oke, perkenalkan nama saya Rico Morgan. NIM 14305, kelompok 1. Saya mau bertanya tentang apa keunggulan dari SIG. Tadi pertanyaannya keunggulan SIG kan? Ya, apa keunggulan dari SIG? Oke. Cek, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Morgan. Bisa dikasih tahu jawabannya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Jeffrianus Lega dari NIM 1943056. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Morgan, keunggulan dari SIG. Jadi keunggulan dari SIG itu yang pertama, data dapat dikelola dalam format yang jelas. Yang kedua, biaya lebih murah daripada harus survei lapangan. Ketiga, pemanggilan data cepat dan dapat diubah dengan cepat. Yang keempat, data spasial dan non-spasial dapat dikelola bersama. Yang kelima, analisa data dan perubahan dapat dilakukan secara efisien. Yang keenam, data yang sulit dilakukan secara manual dapat ditampilkan dengan gambar 3 dimensi. Yang ketujuh, dapat untuk perancangan secara cepat dan tepat. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Sekian dari presentasi kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada saat mempresentasikan materi. Kami akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.